Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya harap semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh dengan semangat dan sukacita. Senang sekali karena pada hari yang baru dan pekan yang baru, kita dapat mengawali hari ini dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari mengarahkan hati kepada Tuhan di dalam doa, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena Allah begitu baik, Allah begitu luar biasa di tengah segala musim kehidupan kami. Dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk melihat betapa besar cinta kasih Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kami agar kami dapat memancarkan cinta kasih Tuhan di dalam setiap apapun yang kami lakukan, dan kiranya kami pun dapat mengasihi Tuhan dengan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Rut pasal 2 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Rut pasal 2 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, dan bahkan diberikan kekuatan untuk memelihara di tengah kehidupan sehari-hari. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di Indonesia ada pepatah karena nila setitik rusak susu sebelanga, yang artinya karena satu kesalahan merusak banyak kebaikan. Ada juga pepatah yang mengatakan karena hujan sehari menghapuskan panas setahun. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan kecil sederhana nampaknya bisa mengubah perbuatan-perbuatan yang lebih besar. Jadi karena kesalahan yang satu kali bisa mengubah begitu banyaknya kebaikan. Nah, berarti kita diingatkan bahwa sebenarnya tidak ada satupun yang tidak berharga, tidak ada satu kebaikan yang tidak berharga, begitupun tidak ada satu kejahatan yang tidak melukai. Barusan saja kita membaca kisah tentang Rut dan Boas. Boas ini masih salah satu kerabat dari Naomi. Nah, jadi memang mereka ya kerabat. Tetapi tentu berbeda suku dan ras dengan Rut, karena memang Rut itu berbeda sukunya dengan Naomi. Nah, dalam upaya menyambung hidupnya, karena mereka tinggal berdua saja, Naomi dan Rut, dan Naomi adalah mertuanya yang sudah tidak lagi muda, maka Rut yang punya tanggung jawab atau punya inisiatif untuk mempertahankan hidup mereka dengan mencari pekerjaan atau mencari cara agar ia bisa mendapatkan makanan. Maka ia bekerja di ladang milik Boas yang memang masih keluarga begitu, dan di sana ia dekat-dekat dengan para pengerja perempuan supaya ya memang lebih aman begitu. Nah, Boas yang tahu akan hal itu datang kepada Rut dan kemudian menyapanya, dan Rut terkejut, masa ada seorang tuan tanah begitu mau menyapa pekerja yang biasa saja, bahkan bukan pekerjaannya begitu, orang yang cuma nunut ikut di situ kan, dan ia juga bukan orang dari bangsa itu. Tapi Boas kemudian berkata bahwa ya, aku sudah dengar kok semuanya, aku sudah dengar tentang bagaimana kamu bersikap kepada mertuamu bahkan ketika suamimu dan mertuamu sudah mati, dan bagaimana kamu meninggalkan orang tuamu untuk mendampingi mertuamu begitu. Nah, kemudian setelah itu Boas memberikan kesempatan bagi Rut untuk bekerja di ladangnya, dan bahkan ia memerintahkan para pekerja lelaki supaya tidak dekat-dekat dengannya, tidak mengganggunya, dan memerintahkan kepada pekerja-pekerja perempuan untuk bersama-sama dengan Rut, bahkan dengan sengaja untuk melepas-lepaskan jelai. Jadi dia hanya memungut yang sisa-sisa begitu. Ya,
Jadi memang sengaja dilepas-lepaskan supaya diambil oleh Ruth. Dan bahkan dikatakan sampai seeva. Kalau saya baca, 1 eva itu sekitar 36 liter. Saya tidak tahu bagaimana kemudian mengukurnya di kilo, ya tampaknya juga tidak sedikit begitu yang diterima oleh Ruth. Tapi kita melihat bagaimana kebaikan-kebaikan itu justru dimulai dari kebaikan-kebaikan yang kecil, bukan kebaikan-kebaikan yang luar biasa besarnya. Ya seperti kebaikan Ruth kepada Naomi, bagaimana dia tidak tega meninggalkan mertuanya karena jadi sebatang kara kan, mertuanya itu suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal, dan ya jadi perempuan janda pada masa itu bukan hal yang mudah, apalagi di usia yang sudah tidak lagi muda. Maka Ruth dengan kebaikannya dia mau mendampingi, ya itu hal yang sederhana ya, mendampingi, walaupun akhirnya dampaknya besar ya, dia harus meninggalkan keluarganya dan ikutnya. Tapi itu kan dimulai dari hal sederhana, dimulai dari saya ingin mendampingi mertua saya. Dan itu kan bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Bahkan di masa seperti ini ketika sisi-sisi individualis makin tinggi begitu, ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Dan begitu pun dengan Boaz, ia menunjukkan kepeduliannya terhadap saudaranya dengan cara bukan yang luar biasa, bukan yang ya sudah kamu kuberikan sebagian dari ladangku atau kamu minta apa tak kasih semua. Tidak, dia memberikan kebaikan kecil dengan apa? Dengan memberikan perlindungan supaya Ruth di dalam pekerjaannya tidak diganggu oleh teman-teman lelaki yang mungkin tidak sopan, atau bahkan teman-teman perempuan yang merasa iri misalnya karena dia kan orang asing. Lalu kemudian juga menyapanya, ini hal yang sepele ya, tapi orang kan kalau disapa senang. Apalagi tuh yang menyapa adalah seorang kaya, tuan tanah begitu, menyapa bukan pekerja ya, hanya orang yang nunut gitu, mencari makan di tanahnya. Lalu yang berikutnya bagaimana dia diam-diam menolong Ruth dengan memerintahkan para pekerjanya untuk menyediakan secara diam-diam supaya Ruth bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Nah, ini mengingatkan dan menunjukkan kepada kita bagaimana sebenarnya perbuatan-perbuatan kecil itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan hidup orang lain. Kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan oleh Boaz dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan Ruth dan Naomi yang hidupnya serba terbatas, yang hidupnya serba kesulitan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, tidak perlu menunggu sampai ada kesempatan untuk melakukan hal yang luar biasa. Tidak perlu menunggu sampai memiliki kekuatan atau kuasa yang besar supaya bisa membawa perubahan atau hal-hal baik yang lebih luar biasa lagi. Hal-hal itu bisa dimulai dari hal-hal yang tampaknya sangat ringan, sepele dan biasa saja. Itu bisa menolong banyak orang, bisa menolong orang lain ya. Sesepele buang sampah pada tempatnya, sesepele mengirit penggunaan kertas misalnya, atau sesepele menyapa orang lain. Menyapa dan perhatian orang itu sangat sepele ya, tapi ternyata bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong kehidupan sesama begitu, atau bahkan juga lingkungan ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita menyediakan diri untuk dipakai oleh Tuhan melalui setiap perbuatan kecil, perbuatan mudah yang bisa kita lakukan. Karena kebaikan itu tidak selalu dari hal-hal yang luar biasa, dari hal-hal yang mencengangkan, dari hal-hal yang benar-benar memang hal-hal yang sangat besar. Tapi kebaikan-kebaikan itu justru bisa dilakukan lewat hal-hal kecil, dan itu dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan hidup orang lain yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersedia Tuhan untuk Tuhan pakai agar kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain, bagi sesama kami, bahkan bagi alam semesta ini, bagi hewan-hewan maupun tumbuhan. Dan kiranya Tuhan terus pakai kami dan Tuhan mampukan kami agar kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar kami, alam semesta kami. Dan ampuni kami Tuhan jika menjalani kehidupan ini dengan biasa saja, dengan abai saja, dengan asal jalan saja. Dan kiranya Tuhan memampukan kami juga mendukung saudara-saudara kami yang dalam kesusahan, termasuk yang terdampak COVID-19. Dan hari ini, pekan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi berkat bagi
kita semua, dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Dan sampai berjumpa di pertemuan yang berikutnya. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap taat, jangan kemudian menjadi abai, dan tetap semangat, tetap berpengharapan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.